Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar cerita Kamis malam. Hari ini saya akan menceritakan cerita dari salah satu email yang masuk. Namanya saya samarkan menjadi Adel. Namaku Adel. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Depok. Aku akan ceritakan kejadian yang tidak pernah kulupakan waktu dulu. Aku asli Jogja dan kuliah di salah satu universitas swasta di Jogja. Dan aku mempunyai teman dekat laki-laki yang sekarang menjadi pacarku. Namanya Doni. Doni asli Kalimantan. Dia tinggal di Jogja bersama pamannya dari SMP. Tapi kami baru bertemu saat SMA, kebetulan satu kelas dengannya. Kami bersahabat dekat mulai SMA, dan baru pacaran waktu pertama kuliah. Saat aku semester 4, begitupun dengannya. Waktu itu dia apel ke rumahku. Orang tuaku bertanya kepadanya, kapan akan mengundang orang tuanya datang ke rumah? Selang sebulan setelah orang tuaku bertanya padanya, dia membawa orang tuanya ke rumahku untuk bertunangan denganku. Itu pertama kali aku bertemu dengan orang tua Doni, dan syukurlah orang tua Doni sangat menerimaku dan langsung akrab dengan keluargaku. Orang tua kami langsung sepakat. Setelah lulus kuliah, mereka langsung menikahkan kami. Orang tua Doni tidak menetap di Jogja. Setelah 3 bulan, mereka pulang ke Kalimantan. Singkat cerita, kami pun lulus kuliah. Nilaiku pas-pasan saja, tapi Doni, dia mendapatkan beasiswa ke Hong Kong karena nilainya yang sangat bagus. Aku senang karena mempunyai calon suami yang cerdas. Orang tuaku pun sangat bangga sekali melihat Doni. Tapi aku sekaligus sedih karena kemungkinan pernikahan kami diundur karena sekolahnya. Ayahku menenangkanku sambil bicara, "Sudah, gak apa-apa. Biarkan dia menempuh pendidikannya. Kesempatan jangan disia-siakan. Nanti kalau balik, kalian langsung menikah." Mau gak mau, aku harus langsung terima keadaan seperti ini. Memang kesempatan tidak datang 2 kali. Aku juga tahu kalau Doni juga sangat berat meninggalkanku. Saat keberangkatannya, dia pamitan denganku, dengan keluargaku juga. Aku pun mengantarkannya sampai depan rumahku. Dia mengucapkan suatu hal yang selalu saja mengiang di telingaku sampai sekarang. Sambil menggenggam erat tanganku, dia berkata, "Del, jaga diri baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, selalu ingat aku. Aku cinta kamu." Aku tersenyum saat itu dan menyauti, "Apaan sih? Kan masih bisa teleponan. Alay kamu ini." Kata-kata itu seperti ada yang membisikkan padaku sampai sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memberikan jaket kesayangannya, jaket jeans yang selalu dia pakai sampai jarang dicuci. Bau dia melekat di jaket itu. Lalu dia pergi naik taksi ke bandara. Selang 5 menit, ada yang telepon ke rumah. Ayahku yang mengangkat teleponnya. Saat menerima telepon, ayah sedikit beradu argumen. Lalu setelah menerima telepon itu, ayah terdiam cemas dan berjalan ke arahku yang lagi duduk nonton TV di ruang tengah.
Ayah menepuk punggungku sambil berkata, "Sabar Gindu, ini cobaan." "Ada apa ya?" sautku, sambil sedikit mengeluarkan air mata. Ayahku bilang, "Yang kuat ya, Nuk. Doni sekarang di rumah sakit. Dia kecelakaan saat perjalanan mau ke sini." "Nggak mungkin ya, kan Doni habis dari sini tadi ketemu ayah sama ibu." "Jangan bercanda deh ya, Adel nggak suka," tegasku. Ayah mengajakku untuk ke rumah sakit. Sebelumnya, aku lari ke kamar untuk mengambil jaket Doni yang baru saja ia berikan padaku dan memakainya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku bertemu dengan paman Doni yang langsung membawaku ke bangsal yang ternyata kamar mayat untuk melihat jasad Doni. Tangisku langsung pecah ketika melihat badan yang sudah membujur kaku di hadapanku. Benar-benar Doni. Aku pun pingsan setelah melihatnya. Di dalam pingsanku, aku melihat Doni. Dia tersenyum padaku tanpa mengatakan apa-apa. Lalu aku pun terbangun dari pingsanku. Dan ternyata aku sudah di dalam mobil menuju ke rumah paman Doni. Sampai di sana, pamannya Doni menceritakan kronologi kejadiannya. Ternyata saat Doni perjalanan mau ke rumahku, supir taksi yang ditumpangi oleh Doni berhenti di belakang truk yang memuat besi untuk membangun rumah. Ternyata tali yang diikat pada besi itu tidak cukup kuat dan akhirnya besi itu jatuh merosot. Beberapa besi menembus kaca dan tembus ke badan Doni. Supir taksinya pun tewas saat itu juga bersama Doni. Dan anehnya, saat berangkat, pamannya yakin Doni memakai jaket kesayangannya. Tapi pas kejadian kecelakaan, tidak memakai jaket itu. Lalu pamannya sangat kaget pula. Tadinya saat di rumah sakit tiba-tiba aku memakai jaketnya Doni. Mungkin Doni memang datang ke rumahku untuk berpamitan kepadaku dan keluargaku. Tapi berpamitan untuk pergi selama-lamanya. Setelah beberapa tahun dari kejadian itu, aku langsung tinggal di Depok karena terus-menerus melihat Doni saat di Jogja. Tapi hidupku harus terus berjalan. Sekian ceritaku kali ini. Mungkin aku akan cerita lagi di lain waktu, karena ada cerita lain juga setelah itu. Sekian cerita Kamis malam pada hari ini. Nantikan cerita Kamis malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.